Oh, Sejak corona ini ya nggak bisa lagi. oh di Singapura MTQ juga. Saya juga ngajar di sana, kemudian MTQ juga dilupakan jadi dewan aktifnya di sana. Oh, waktu belum Pak Imam lagi menetap di imam di Masjid Agung Batam Sentul. Saya sebelumnya di sini, saya di daerah Provinsi Jambi, Oh, di daerah saya. tapi sudah masuk survei MTQ. Udah. Saya dari tahun 69 ada 3 anak-anak, sekarang umur sudah 70 tahun. Oh, alhamdulillah. Nah, kan itu. Berarti MTQ baru berapa ini aja? Baru berapa abad? Iya sudah setengah abad lebih. Awal dari tahun 69. Oh, pertama Ya. mengadakan MTQ. Ya. Hasil dari musyawarah MUI. Iya. Hasil dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah berpikir ya, ini bagus dibudayakan kemudian dilembagakan supaya orang betul-betul menghayati Al-Quran. Tujuan pemerintah kan seperti itu. Supaya mental manusia kan bagus. Karena Al-Quran tidak sekedar dilagukan saja, harus dihayati, ditadabbur, betul-betul digali isi kandungan Al-Quran itu apa sih. Kalau tarannum kan sekedar kira seninya. Ya itu dia tadi. Ini yang mengindahkan. Iya, Al-Quran yang mengatur itu. Sebab di zaman Rasulullah itu sangat bijaksana. Dia berpikir, orang-orang Arab Badui itu kan dari zaman Rasulullah suka bersenandung di batu-batu cadas yang kuat kan, dia suka di situ duduk situ bersenandung. Rasulullah punya pemikiran, alangkah baik Al-Quran ini dilagukan, ya kan? Supaya nanti apa? Supaya nanti kan umat yang umat dia nanti setelah dia nanti jangan bosan dengan Al-Quran. Sedangkan dilagukan orang banyak yang tidak begitu ini dengan Al-Quran. Iya, apalagi tak dilagukan. Apalagi tidak dilakukan. Berarti ada ayat Al-Quran yang menyatakan, tapi ayatnya saya lupa. Ada bacaan auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kan itu sudah motivasi Allah. Iya, karena baca Al-Quran itu dengan tartil. Maksudnya tartil itu apa? Dengan betul-betul pakai ilmu tajwid. Dengan tarannum. Nah, ntar dulu, ilmu tajwid ini wajib. Fardu wajib ain. Wajib bagi seseorang untuk membaca Al-Quran. Tanpa tajwid, amburadul itu baca Quran. Iya, maka salah makna. Nah itu dia. Lah kemudian diteranumkan, diindahkan. Ini sunnah Rasul. Jadi itu ada, saya lupa hadisnya itu, sehingga Rasulullah itu mengancam, bukan daripada golonganku. Suara yang bagus tidak dihiasi. Tarannum ini juga sunnah Allah. Iya. Warattil Quran kan gagasannya Allah. Iya itu dia kan. Sunnatullah wa Iya. rasuluh. Makanya tidak boleh disembarangkan, tak boleh disembarangkan lagu-lagunya. Kan dulu pernah diprotes itu. Yang dengan lagu sinden dan segala macam kan. Menurut Imam Tajwid kan 2 versi ya. Iya, iya. Terus Imam versi apa yang biasa kan Imam sudah survei MTQ seluruh Sabang sampai Merauke sudah ya. Di Al-Quran yang dibolehkan itu kan ada tajwidnya. Kenapa? Ya ada 7 itu. Yang itulah yang dinamakan kiraan Sabang. Itu yang sudah sudah ini ya. Yang sudah diakui. Bahkan lebih sampai 10 sekian. Lah, kita ini kenapa di Indonesia ini tidak memakai itu? Karena kita ini tadi ikutan kita, imam kita kan hafaz. Ya kan? Lah kalau di daerah-daerah Afrika, di daerah Turki segala macam itu lain imam. Kalau kita ini sebagian besar pengikut yang baca Quran ini hafaz, itu yang besar pengikut. Maka orang belajar qiraat itu walaupun sampai 7, 10 dia muter-muter di qiraat, dia harus tutup dengan bacaan tuh hafaz untuk menghormati hafaz. Inilah imam kita di Asia Tenggara. Jadi imam yang diambil imam-imam ahli tajwid, ahli tarannum, ikut imam apa Pak, imam yang prioritaskan? Iya, kalau kita kan hafaz. Iya sama kita untuk sekedar belajar ilmunya aja nggak masalah, ya kan?
Tapi kalau kita dibawa sholat mungkin mengganggu, Iya, iya. ya kan? Bagi orang yang awam, loh, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, loh, hum kata jemaah, itu kan ganggu konsentrasi dia. Tapi bisa menurut Imam. Ya bisa, itu tidak berubah mana. Tidak Sebab berbeda. tapi bukan imam kita, Iya, ya kan? Imam kita kan hafaz alaihim. Loh, kalau yang kiraat lain itu alaihum. Lain bacanya tapi makna sama. Makna sama. Iya, sama jamak kan. Makanya diakui oleh Rasulullah itu ketika Rasulullah itu 7 kali itu bolak-balik ke menghadap ke Siratul Muntaha ini, menghadap Allah kan. Iya. Ya, karena itulah tadi yang sudah diakui. Jadi istilah kita ini kan ibarat itu tadi kan kalau orang Betawi kenapa? Iya. Kalau Bahasa orang Madura, kalau kenapa? Melayu kenapa? Nah, Tapi kalau Jawa Barat Sunda enggak sama itu. bahasa Madura, bahasa saya Arapah. Nah, Tapi itu maknanya sama. itu termasuk. Tapi kalau Jawa Barat itu sudah naon sudah beda, Iya. kan jauh. Nah, kalau Yaman itu banyak. Kalau Yaman musleh bukan muslim. Iya itu dia kan Iya. persamaan-persamaan seperti itu kan. Tapi kalau berbeda ininya itu kan memang itu tidak diakui lah itu tadi kan yang 7 itu tadi kan. Karena memang itu bahasa-bahasa itu. Suku dari zaman Rasulullah dulu kan. 7 suku ini yang diakui itu yang. Jadi sumber Pak Imam pertamanya belajar tartil Quran di mana? Pak Imam? Saya di kampung aja. Jadi terakhir Kira guru kampungan. ya saya itu tadi ya. Saya Tapi- memang tidak di bangku kuliah tapi ilmunya itu juga. Alhamdulillah ya. Cuma tidak Tapi di bangku kenapa Pak kuliah. Imam kok padahal belajarnya bukan di pondok pesantren kayak besar terkenal, Iya. bersetakat belajar tarannum Iya. kayak guru-guru kampungan, Iya. tapi kok bisa Pak Imam ini sampai nasional Nah, itu dia. jadi hakim tajwid Itu dia. tarannum. Itu dia. Nah, masuk Sebab- ajib. Iya, Dari sebab Allah. itu tadi kan gelar itu kan Iya. tidak pengaruh di Al-Quran. Iya. Ilmunya. Ilmunya. Nah, itu dia kan. Iya. Jadi kalau kenapa kita tidak percaya diri? Iya. Guru saya, tuh guru besar saya itulah guru besar ada ini lembaga ilmu Al-Quran di Jakarta. Iya. Itu guru saya. Iya. Jadi kawan-kawan yang di PTIQ itu, perguruan tinggi ilmu Quran itu seguru-seguru sama-sama saya. Namanya ini orang Medan. Iya. Al-Hafiz Syekh Azrai Abdul Rauf. Itu guru besar di PTIQ. Nah, ilmunya itu juga. Itu juga sama. Bahkan kita sampai merah-merah mata belajar. Jadi intinya Pak Imam bukan masalah guru besar atau tidak, nah, tapi pandainya mengembangkan. Nah, itu dia. Itu dia. Mensayapkan Iya. ilmu itu Iya. sendiri. Ya, Pak. Kemudian guru saya yang kedua nama Khalid Daulay. Iya. Itu guru saya. Yang ketiga, satu ulama besar yang di Malaysia, Hasan Azhari. Masih ada. Sekarang udah meninggal. Itu guru saya. Itu satu ulama besar Al-Tajwid di Malaysia. ASEAN. Ya. Jadi saya tahun berapa ini masih sama-sama dengan beliau kegiatan di Singapura. Iya. Menjadi hakim dari MTQ negara Singapura. Oh, Pak Imam menjadi hakim. Iya, saya berapa puluh tahun itu ngajar di Singapura. Ya. Karena ilmu saya yaitu ilmu Al-Quran itu. Iya, ilmu Al-Quran. Jadi kalau orang sana minta pakai IT, pakai segala saya nggak bisa. Iya. Karena ilmu saya tidak ada di situ. Ilmu saya hanya Iya. itu tadi kan. Iya. Ilmunya Al-Quran kalau kami dulu istilahnya kan gaji duduk. Iya. Jadi waktu itu istilahnya tidak terdata terorganisir Itu dia. ilmunya, tapi ilmunya sama. Sama. Kayak orang kawin ada yang sirri, ada yang Itu dia. kawin dengan Apalagi sekarang ini zaman fakta, Iya. ya kan? Iya. Kita mengakui saja S sampai 5 S ya, Iya, tapi baca Qurannya muradul. Iya. Nggak dipakai orang Berarti juga. intinya ilmu ya. Ilmu, paling penting, ya. ilmu sekarang ini. Iya. Ya, dunia sekarang ini Iya, faktanya. iya. Kayak Gus Baha kan
kalau kira sekolah formalnya nggak lulus Enggak, SMP. tapi jangan coba-coba Tapi iya, beliau, ya. tapi survei sudah mengakui. Itu dia. Iya. Kalau yang formal memang kita kesulitan, ya kan? Karena itu adalah pemerintah yang ini kan. Kalau Anda masuk pejabat, paling tidaknya S1. Kan? Nah sekarang saja lah mau ngajar di TPA, paling tidak dia S1. Kalau yang resmi dari pemerintah kan. Bukan tidak boleh ngajar Quran, boleh. Tapi minimal itu S1 itu. Kalau nak ngajar di TPA di masjid. Nah itu dia. Susah kalau kita nak gabung ke sana kalau tidak ada yang formal. Iya, kayak pengalaman saya, Pak ya. Kayak saya kan juga saya sudah di media YouTube. Iya. Kalau ditanyakan sama orang kampung saya, lulusan pondok saya di mana katanya. Memang saya latar belakangnya saya memang muassis pertama di Iya. kampung saya adalah bapak saya. Iya. Saya dinamakan Guru Suwanda. Iya. Bahkan dia terkenal dengan orang yang sangat zuhud Betul, moral. betul, betul. Bahkan kalau zakat fitrah dia sebutir pun tidak pernah makan. Betul, zakat betul, fitrah. betul. Sekali dia langsung dihabisin sama. Iya. Dan juga bapak saya itu mungkin daripada doanya bapak saya. Seterusnya saya berguru langsung Iya. ke abang saya. Iya. Ustadz Abdul Rahman itu juga lulusan sama dengan Kiai Rifai yang Iya. jadi MUI Batam Iya. sekarang. Bahkan gurunya katanya sempat Iya. mengajar sedikit. Jadi dia membuka cabang pondok pesantren Sukorejo di Kangean di kampung saya. Jadi saya mengaji sebagaimana murid biasa, teman-teman yang mondok lah di situ. Iya, Kampung cuma saya karena saudaranya, Iya. jadi tak dikatakan mondok, tapi Iya. sama saya juga hendak pulang-pulang di situ. Cuma karena dekat rumahnya orang tua, terus saya pulang setakat mandi gitu. Seterus itu saya kembangkan sering silaturahim. Iya. Betul. Muzakarah dan talaah kepada masyaikh yang dianggap itu memang fikih dalam bidang keilmuan agama. Iya. Terus saya pernah juga merantau ke Batam. Ini juga 2 tahun setengah. Sempat saya ngaji ke Ustadz Basum Muka Kuning, tapi sebentar saya, mungkin ada 3 bulan. Iya. Setelah itu saya mau memperdalam ilmu nahwu syaraf, walaupun dulu saya kisaran 7 tahunan dibina ilmu nahwu syaraf oleh abang saya sendiri yang alumni Sukorejo, satunya Kiai Samsul Arifin, satu dengan MUI Batam sekarang yang siapa Ustaz Rifai. Iya. Terus saya mau, karena dulu terlalu lengah waktu ngajinya, karena saya tuh memandang kitab waktu Iya. itu, memandang seleranya guru waktu itu, akhirnya lalai daripada nahwu syaraf, sehingga saya mau sempat masuk ke Ustaz Basum, sehingga di situ ikut karena dia juga ada santri yang bermain, anak-anak yang kerja PT Iya. itu mungkin sampai sekarang mungkin dan langsung kan ya. Iya. Ya, itu alim juga bidang. Iya, setelah itu saya 2 tahun setengah terus naik ke Malaysia. Masuk ke pondok cabang Baitul Qudiri, Kiai Musa Kisah Jember, cabangnya di sana. Terus 2 tahun setengah saya juga mengelola ilmu nahwu kepada Ustaz Kamal. Ustaz Kamal itu juga dari Pondokan Salak, Terengganu, Seremban. Terus saya mematikan diri di situ untuk ditempa dengan artinya talaki langsung di pondok itu. Saya tidak mau saya bersama-sama santri yang banyak saya, jadi saya ada jam-jam khusus. Kalau tidak salah 4 orang 5 orang lah yang langsung dengan di sana. Sehingga alhamdulillah setelah di sana 2 tahun setengah, terus saya pulanglah ke kampung. Alhamdulillah baru saya aktif di dunia dakwah, di dunia ini memang sampai lewat media YouTube dan diundang-undang juga mengisi mi'raj, maulid, alhamdulillah. Dan di situ saya meresapi lah
apa yang diajarkan oleh guru. Pertama guru di Malaysia ini. Soalnya salah satunya guru yang kita nikmati, yang kita rasakan itu antara ilmunya yang betul-betul meresap manfaat barakah, itu murid itu sendiri yang tahu begitu. Iya. Ya, begitu terus saya setelah dari Malaysia terus saya menetaplah sampai saya mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Mahlul Bahraini Al-Timur yang maknanya dua lautan yang agung. Itu. Jadi saya baru kurang lebih 6 tahun mulai fondasinya saya membangun itu. Nggak tahu perkembangannya, yang penting saya punya isi hati bagaimana Hujatul Islam, Hujatul Quran, Hujatul Anbiya, Risalah Anbiya wa Rasuluh, mereka teranu untuk generasi masa depan. Walaupun misalnya saya harus harus punya sifat fatona, kecerdasan manajemen. Nanti mudah-mudahan berlanjut. Dan saya memang terasa lah ilmu yang diajarkan oleh Ustadz Kamal Malaysia itu yang saya akui, sehingga saya bisa berjalan ke depan untuk evaluasi ilmu Islam. Jadi saya juga sebagai termotivasi dengan Pak Imam, namanya lupa, Muslim Ahmad. Pak Imam Muslim Ahmad. Imam besar Masjid Abu Jangan Imam besar. Pak Haji Muslim. Imam Masjid aku. Pak Imam Muslim Ahmad. Muslim Alhamdulillah termotivasi. Ahmad dari itu bapak. Dari asal guru langgaran kampung sehingga jadi hakim nasional. Luar biasa, internasional, bahkan internasional. Allah karim, masya Allah. Tapi supaya pemirsa juga ini kan, maksud saya internasional itu luar negeri, bukan internasional yang resmi seperti Malaysia. Nah, saya di Singapura membantu negara Singapura, sebab saya punya banyak jasa di Singapura, sehingga saya juga mau ditarik mau tinggal di sana. Nah begitulah, berarti setiap tahun saya dipakai itu. Kalau MTQ di Singapura, jadi persatuan MTQ seluruh Singapura yang menghakimi. Karena anak-anak murid. Sekarang ijazahnya Pak Imam sudah diakui negara, sudah ada sertifikat mengajar PTQ itu sudah ya. Iya, tapi kalau dari pemerintah ya tidak ada. Dari pemerintah Indonesia saya tidak ada, tapi dari guru saya sudah minta restu. Karena dulu kita seperti itu, kalau kita mau ngajar ilmu yang dikasih guru harus izin guru dulu, dapat restu guru dulu, baru kita bisa mengajar. Nah, guru saya dulu itulah imamnya almarhum Presiden Pak Harto, Pak Kiai Haji Asyidi, itu guru saya juga. Saya minta dengan beliau, minta izin dengan beliau, saya mau ngajar di Singapura awalnya. Nah, itulah Pak Asyidi, imam masjid Ibu Tin Harto itu guru saya. Nah, beliau itulah juga dikenal di seluruh Indonesia untuk ulama Quran. Izin beliau baru saya bisa ngajar. Jadi belajar ini tidak ada ruang zaman memakan, tidak ada waktu dan tempat memang di mana saja yang belajar. Cuma sekarang ini kan keluasan berbagai macam media yang banyak, para asatidah dan para masyarakat lewat Google dan lewat YouTube dan Facebook dan lain-lain, media, televisi dan lain sebagainya. Tapi tidak sah kalau tidak ditalaki lagi pengetahuan. Misalnya kita harus digurukan lagi. Hidup ini kan belajar namanya. Hidup ini ialah belajar. Nah, kemudian apa ilmu yang kita dapat bertalaki ke seorang guru yang paham. Untuk minta disahkan, benar apa tidak?
Ya. Kalau kita belajarnya baca Quran saja itu gurunya setan. Iya ya, berarti ada faqala Nabi sallallahu Allahumma alaihi shalli wasallam annahu qala, jika kalau tidak salah pula buka kitab itu kitab Riyadhus Shalihin kalau enggak ada, atau kitab Kifayatul Mutanassikin karangan Syekh Ya. Al-Allamah Kitaifur Ali Wafa, Padika sebagai mursyid saya dari tarekat Sidiliyah dan Naqsabandi yang membayar, bahkan saya sekarang itu satu mursyid dengan kakak mursyid 10 tahun jaraknya dengan Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi pernah bulan ini bermursyid ke Madura ke Kitaifur Ali Wafa Sumeneb di ijazah sorban imamah beliau. Beliau saya sudah 10 tahun bermursyid kepada Syekh Ibnu Ali Baba Ar-Razi baru bulan ini, berarti saya mursyid dalam kerohanian ilmu bidang ilmu thariqah itu 10 tahun jalannya kepada Buya Ar-Razi. Alhamdulillah berarti saya ada sah seperguruan dengan Buya Ar-Razi melalui rohaninya. Berarti dalam kitab itu benar sekali menyatakan wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manika man qara al-Qur'an bi ustadin sahhat qira'atahu. Siapa orang yang membaca dekat Quran atau dekat ilmu atau dekat hadis atau dekat ijma ulama walaupun dan kiasnya nika bi ustadin kalaben dengan ustad sah qira'atahu bacanya atau ilmunya, berarti harus talaki. Iya betul. Iya. Dosa kan Ada ilmu Quran. itu harus ijab kabul antara Iya. murid dan murid. Ilmu apapun itu, iya kan? Apalagi tentang Allah, iya kan? Nggak bisa kita kalau tidak bertalaki kita dengan guru kan? Dari mana datangnya? Kita punya ilmu harus ada nasab, punya sanad ya kan? Jadi dari sini sehingga sampai ke Rasulullah ada rel. Ada rel. Kalau tidak tuh siapa ini? Guruna Syaitan. Jadi guru saya tuh tadi itulah tadi. Cuma memberi evaluasi, memberi kelonggaran kepada pemirsa di media-media sosial itu bisa juga cuma di Google dengan di YouTube dan lain-lain media itu untuk menambah evaluasi saja. Itu dia. Iya. Itu dia. Tapi kesahannya ilmu tidak dapat. Sama kita kan, kita sudah ngaji, sudah apa ini kan harus banyak membaca. Iya. Tapi apa yang dibaca baru ditalaki, baru ini. Iya. Benar apa tidak? Benar. Baru dikasih ijazah. Iya, ijazah. Ya. Kalau dulu tuh bisluit nama itu dikasih. Walaupun tidak Dibenarkan. ijazah tertulis, tapi ijazah dengan keikhlasan, dengan ijazah hatinya seorang guru mengesahkan. Betul. Artinya ijazah mahfud lah. Itu dia. Ijazah sektemen Itu. malaikatul. Cuma perbedaan tadi yang formal tidak formal itu kesulitan kita masuk ke rel dalam ke pemerintah. Ya, dalam bidang kerja lah. Nah, ya, itu saja yang. ya pembedaannya. Iya. Tapi lebih afdalnya secara hablum minallah dan hablum minannasnya bagus. Artinya secara kepemerintahannya jobnya Oh iya. ganti, gitu. Mungkin pemerintah Iya. bisa minta buah pikiran kita. Iya. Ya kan? Iya. Untuk menghilangkan kewaswasan. Iya. Karena Itu ijazah dia. itulah sangat penting sebagai statement, artinya pengakuan dan tidak diragukan. Betul. Memang karena Betul. sudah ada ijazah itu sudah ada pengesahan. Betul. Nah itulah ilmu. Jadi terakhir Iya. pesan saya Iya. dari guru saya, hidup ini nak pegang dua ini saja. Nggak usah pakai duit, nggak usah. Kau merantau kemana-mana pergilah, pegang ini saja. Apa itu? Pertama cari ridha Allah. Iya. Jabarkan sendirilah, Iya. cari ridha Allah. Apapun yang kita buat, apapun yang kita ini kalau Allah tidak ridha percuma. Iya, baik. Sujud tahajud setiap malam lakukan kalau Allah tidak ridha percuma. Iya. Kalau soal pahala itu Allah yang tahu. Jadi Pak Imam Satu, yang kedua cari orang senang. Oh, Kalau sudah orang senang itu jabarkanlah. iya. Rezeki pun mudah. Iya. Nah, dua ini yang dipesan guru saya. Walaupun kita ilmunya minim tapi orang senang. Iya. Allah ridha. Iya. Ilmu sedikit tapi Allah ridha. Manfaatkan. Percuma ilmu banyak kalau Allah tidak ridha. Iya. Nah, inilah dua ini. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Dikatakan ilmu nafik lah ya.
Jadi Pak Imam kembali ke Pak Imam mengimam di Masjid Agung Setan Batam ini sudah mulai tahun berapa Pak? Tahunnya saya lupa lah. Berapa tahunan lah perkiraan? Udah puluh tahunan. Oh, sudah 20 tahun. Sejak diresmikan masjid itu. Luar biasa. Udah 10 tahun. Jadi Karena tahunnya saya lupa tuh tahun berapa tuh diresmikan. Iya. Dibarakan manfaat seorang guru yang di kampung dulu. Itu dia. Luar biasa. Itu dia. Sudah dipakai ke berbagai negara. Jadi kalau tentang Al-Quran, anak murid ini dari Sabang sampai Merauke. Oh, Pak Imam punya murid. Ya. Dari Sabang sampai Merauke yang sudah ada menjuarai di Turki, di Irak, di Iran, di Malaysia apalagi. Berarti Pak Imam di Kataranung Qurannya itu harus banyak tawasulnya kepada guru kampung pertama itu. Karena guru saya sudah habis nggak ada lagi di dunia ini, habis semua. Jadi pesan dia, makanya saya amalkan itu. Jadi saya tanpa hari tanpa Al-Quran. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak nanya, kok Ustadz umur 70 tahun kok napas masih bisa 2 baris lebih, 1 napas, kenapa? Nah ini dia, belajar itu mudah, kata guru saya dulu. Belajar itu gampang. Kalau orang yang cerdas mungkin 1 hari bisa. Orang yang kurang cerdas mungkin 1 minggu kan. Tapi dapat juga. Lah yang susah itu ngamalkannya. Belajar gampang sih. Tapi ngamalkannya susah. Apalagi tahun sekarang ini mayoritas itu semua pesantren. Iya, saya sudah memotivasi baca Al-Quran, buka itu berapa banyak hadis-hadis sahih yang mengatakan. Orang yang suka baca Quran, orang yang baca Quran terus menerus, itu ada perubahan di kehidupan dia. Ya, insya Allah umurnya akan panjang, dia tahan awet muda, segala macam. Yang jelas dulu faktanya saya, walaupun umur 70 sekarang ini, tapi napas saya karena anak-anak saya. Intinya al-istiqomah minat tikrar. Itu dia, itulah tadi kan. Ngamal lebih baik dari mengamal. Iya, amalan. Maka istiqomah itulah yang menerbitkan buah. Betul. Saya teringat kepada ceritanya Syekh Sadili, Imam Syadili, seorang aulia dari ulama. Dia gurunya punya murid satu, Syekh Sadili, tapi Syekh Sadili berbagai macam cabang ilmu sudah melebar seluruh dunia. Iya. Khususnya ilmu Dulu Mas, dulu ini kan di Muka Kuning nih satu proyek perindustrian itu, seluruh Indonesia kan di situ tuh. Seluruh Indonesia kan di situ bekerja tuh. Semua ada tuh, dari Sabang sampai Merauke. Lah, saya masuk ke sana itu mengembangkan Al-Quran. Jadi anak-anak itu sudah habis kontrak, dia pulang semua. Menyebar pulang, ada yang ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Sulawesi, terus itu. Lah, disitulah makanya anak-anak murid pada di. Ternyata Pak Imam, menurut pengalaman saya, seorang murid kepada guru bukan bisa dari lamanya belajar, bisa dari sedikit belajar, tapi guru yang mengandung hikmah. Saya jalani itu Imam, dan saya rasakan sampai saat ini. Saya berguru sama abang saya yang alumni Sukorejo, cabang Sukorejo, Yayasan Pondok Pesantren Al-Wataniyah di kampung saya itu sendiri, yang diasuh oleh pernah dia menjabat MUI juga sekepulauan Kangean, Kiai Haji Abdul Rahman Suanda, abang saya satu bapak lain ibu. Walhasil sampai kurang lebih 7 tahunan menempa saya dengan anak-anak muridnya beliau. Ternyata saya waktu mau ke Batam ini, saya pas ketemu Habib di bandara Juanda. Setelah Habib itu saya dekati dan minta doa saya kepada beliau, ternyata ada pesan singkat kepada saya dengan hikmah yang luar biasa. Kata beliau, hafalkan hadis satu hari, satu ayat, hafalkan Quran semuanya dengan maknanya. Itu bilik luar biasa. Terus saya
Arab secara istiqamah, ternyata iya. Betul. Jadi satu didikan dengan sejenak pertemuan tak sampai 1 jam itu bisa melebihi saya waktu ngaji 7 tahunan kurang lebih. Betul, betul. Karena bil hikmah. Betul, karena ada tingkatan Iya, itu iya. kan. Orang yang membaca Quran dengan terbata-bata beda. Iya. Orang membaca Quran lengkap dengan kemudian dengan isinya sekali itu beda. Nah makanya kita tadi diwajibkan tadi baca Quran terus dihayati, terus apa yang terkandung di dalam ayat itu dibaca, sehingga ada perubahan. Maka asrarnya ayat-ayat itu dia. Kata di nadaman itu bisyirri hurufi. Betul. Dengan betul. rahasianya Rahasia. terungkap pada yang secara tersirat. Iya betul. Sebab kita ini kadang-kadang sudah menjadi tradisi. Katanya Al-Quran itu dipandangnya dapat pahala. Udah cukup pandang aja. Ini sudah mentradisi gitu kan. Jadilah kita taruh beli Quran bagus-bagus, taruh saja di atas lemari, kita pandang saja itu udah dapat pahala. Inilah. Ya ini Pak Imam sudah cukup saya anukan banyak-banyak terima kasih dan juga kepada para pemirsa yang menengok YouTube saya ini yang dimana PP Bil Hikmah PP Ma'al Bahraini Adim Kangian yang diasuh dengan saya, terus ada YouTube ini, semoga manfaat dan barakah kepada Amin ya Allah semuanya. Dan juga inilah saya muzakarah dengan Pak Imam Masjid Agung Batam Center. Alhamdulillah kita dengan waktu ini dipenuhi karena saya destinasinya besok insya Allah ke Malaysia. Lalu dengan pertemuan imam besar dengan penuh mubarak, mudah-mudahan bisa akhiri jadi amal jariah. Amin ya Allah ya Allah. Insyaallah. Mungkin sampai di sini saya akhiri dengan kata maaf. Wassalamualaikum. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.